Polres Metro Jakarta Pusat resmi menetapkan Direktur Utama Tera Drone sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran yang menewaskan 22 orang karyawannya. Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Rabu malam mendatangi sebuah hunian apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mereka mendatangi unit yang dihuni oleh MWW, Direktur Tera Drone. Meski sempat kebingungan dan menolak diamankan, berbekal surat penangkapan yang dibawa petugas membuat MWW akhirnya tidak berkutik. Perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sebagai sudah cukup menentukan Bapak sebagai nggak nyampe. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ledjen Suprapto Blok A. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkap penetapan MWW sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kepolisian mengungkap kemungkinan adanya tersangka lain dalam insiden kebakaran ini. Meski demikian, pihaknya masih menyelidiki dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Untuk Direktur Utama dari Tera Drone sudah kami amankan semalam berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Apa aja sih bukti yang menjadi pertimbangan akhirnya dia menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, 2 permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW. Ya. Buktinya apa makanya? Perizinan, surat atau gitu? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Polisi mengamankan baterai drone yang diduga menjadi pemicu kebakaran di gedung Tera Drone Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi juga membawa tabung pemadam kebakaran yang ada di gedung Tera Drone. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP lanjutan di gedung Tera Drone. Polisi memeriksa satu persatu ruangan yang ada di lantai dasar gedung Tera Drone di kawasan Kemayoran. Dari hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang, di antaranya tabung pemadam, serta benda yang diduga baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus terbakar. Proses olah TKP lanjutan bersama tim identifikasi Mabes Polri dilakukan untuk mencari data yang diperlukan, terutama barang-barang yang dinilai mudah terbakar di lokasi kejadian. Nah, ini dia nih yang meningkat. Mencari data-data yang diperlukan, khususnya terkait barang-barang yang mudah atau beresiko terbakar dan berapa banyak yang ada di tempat kejadian. Kalau korban sendiri udah dipastikan sudah selesai belum? Sudah. Kemarin setelah kita periksa dengan puslapor juga sekalian kita susuri apakah ada korban lain yang belum ditemukan dan tidak ada untungnya. Jadi jumlah korban meninggal bisa kita pastikan adalah 22. Untuk penyebabnya masih nanti ditentukan oleh dari dokter forensik. Namun dari tempat kejadian perkara memang tidak ada korban yang terbakar tubuhnya. Jadi kemungkinan itu adalah karena asap atau habis oksigen atau karena uap panas. Karena kan yang
bentuknya gedung ini seperti cerobong asap kalau kita lihat. Jadi kalau di bawah dibakar itu di atas sudah kayak dipangkas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.